Hai teman-teman fisika, kita lanjut lagi. Hari ini kita belajar tentang termodinamika ya teman-teman. Di materi termodinamika teman-teman harus paham dulu beberapa hal dasarnya ya. Pertama kita ada hukum Gay-Lussac atau keadaan ketika tekanannya tetap. Yang sebelah ini ya. Kita punya persamaannya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2 yang ini. Selanjutnya kita punya hukum Charles atau isochorus atau isovolume atau isometrik ya teman-teman. Di sini keadaan ketika volumenya tetap. Selanjutnya ada isotermis atau hukum Boyle. Di sini keadaan ketika temperaturnya tetap ya teman-teman. Terus berikutnya ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Di situ keadaan ketika pressure, volume, dan temperaturnya berubah. Oke, dan selanjutnya keadaan adiabatis, yaitu sistem ketika tidak ada pertukaran kalor ya teman-teman ya. Jadi kalornya 0. Oke, dan persamaannya ada di sini ini ya. Selanjutnya teman-teman, hukum termodinamika 1 itu menyatakan kalau perubahan energi dalam delta U ya itu sama dengan jumlah kalornya dikurangi dengan usaha. Itu dan selanjutnya usaha itu akan ada beberapa macam di sini. Ya, ada yang isobaris itu P kali delta V, isochorus itu 0, W-nya ya usahanya. Selanjutnya ada isotermis itu semacam ini. Dan adiabatis juga semacam ini, minus 3/2 N kali R kali delta T. Nah, teman-teman harus menguasai ini dulu ya untuk mengerjakan soal-soalnya. Selanjutnya mesin Carnot. Di sini adalah suatu sistem ataupun alat yang merubah energi panas menjadi energi mekanik ya teman-teman. Kita lanjut aja langsung ke latihan soalnya ya teman-teman ya. Soal pertama. Suatu gas memiliki volume awal 2 meter pangkat 3. Di sini kita tulis dulu sebagai givennya V1 sama dengan 2 meter pangkat 3. Selanjutnya dipanaskan dengan kondisi isobaris. Ya, isobaris ini keadaan ketika tekanannya tetap ya teman-teman, hingga volumenya menjadi 4,5 meter pangkat 2. Ini V2 sama dengan 4,5 meter pangkat 3. Selanjutnya, jika tekanan gas adalah 2 atm, berarti pressure-nya sama dengan 2 atm. Tentukan usaha luar gas tersebut. Jadi 2 atm-nya kita ganti dulu teman-teman ya dalam bentuk Pascal, yaitu 2,0210 pangkat 5 Pascal. Oke, givennya diketahuinya sudah kita tulis. Tentukan usaha luar ya, tentukan usaha luar gas tersebut. Kita bisa menggunakan persamaan dari usaha isobaris itu adalah W sama dengan P kali delta V. Masukkan aja nilainya ya teman-teman ya. P-nya itu adalah 2,02 kali 10 pangkat 5 dikali dengan delta V-nya itu berarti 4,5 dikurangi 2. Sehingga kita dapat 2,02 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 2,5. Setelah dikalikan kita dapat nilainya adalah 5,05 kali 10 pangkat 5 Joule. Oke, udah dapat ya teman-teman. Untuk usaha dari sistem ini adalah 5,05 kali 10 pangkat 5 Joule. Kita lanjutkan nomor 2 teman-teman. 1,5 meter pangkat 3 gas helium. Berarti kita tulis itu V1 sama dengan 1,5 meter pangkat 3. Dengan suhu 27 derajat Celcius. Itu adalah T1 27 derajat Celcius. Dipanaskan secara isobarik. Isobarik berarti pressure-nya tetap. Tekanannya tetap ya pressure. Itu berarti T2-nya sama dengan 87 derajat Celcius. Teman-teman ini rubah ke Kelvin ya dua-duanya. Ditambah 273. Ini dapatnya adalah 300. Dan
Dan 87 ini jadinya adalah 360 Kelvin. Dapat ya T1 sama T2. Jika tekanan gas helium berarti P-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Gas helium melakukan usaha sebesar, jadi yang ditanyakan adalah usaha. Nah teman-teman, kita punya rumus usaha itu adalah W sama dengan, untuk yang isobarik ya teman-teman ya, W sama dengan P kali delta V. Delta V-nya itu berarti adalah V2 kurangi V1. V1-nya udah ada, V2-nya belum ada ya teman-teman ya. Kita tulis dulu boleh nih, P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5. V2-nya itu belum ada, terus V1-nya adalah 1,5. Kita cari V2 teman-teman ya. Kita gunakan rumus dari isobarik, itu adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita masukkan nilainya, V1 1,5, T1 adalah 300, sama dengan yang kita cari V2, T2-nya adalah 360. Nolnya ini boleh dicoret. Dan selanjutnya kita rubah lagi menjadi semacam ini, 36 kali 1,5 per 30 sama dengan V2. Kita bisa hitung ini kayaknya, ini jadi 2 ya teman-teman ya. Jadi 36 dibagi 20. Dibagi 20. Setelah dibagi dapatnya adalah 1,8. Satuannya adalah meter pangkat 3. Berarti di sini 1,8. Selanjutnya kita lanjutkan ngitungnya. Ini adalah 0,3 ya. Setelah dikalikan ini adalah 0,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Oke, di sini usahanya dapat 0,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau ini bisa dihilangkan komanya, berarti 6 kali 10 pangkat 4 Joule. Oke, ini answernya teman-teman ya. Oke, nomor 2 dan kita lanjut. Nomor 3. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi, berarti ini kita tulis T tinggi, TT berarti 600 Kelvin. Untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule, berarti itu adalah Q ya teman-teman, 600 Joule. Dengan suhu rendah berarti TR, T rendah, 400 Kelvin. Maka usaha yang dihasilkan adalah, berarti yang ditanyakan adalah W. Kita coba selesaikan dengan rumus efisiensi ya teman-teman. Efisiensi kita punya rumusnya adalah W dibagi Q, Q1 ya, Q yang masuk, dan sama dengan juga 1 dikurangi T rendah per T tinggi. Oke, itu efisiensi, terus dikali 100%. 100%-nya kita abaikan aja untuk menyelesaikan dengan lebih gampang. Kita masukkan nilainya, usaha sama dengan yang ditanyakan. Q1 itu sama dengan 600 ya teman-teman. Yang ini Q1 dan sama dengan 1 dikurangi suhu rendahnya itu adalah 400 dibagi suhu tingginya adalah 600 ya teman-teman. Kita bisa coret yang perlu dicoret. Selanjutnya kita bisa langsung hitung nih. 1 dikurangi 4/6 kita samakan, sama-sama 6, berarti ini 6 dikurangi 4 sama dengan 2/6. Disederhanakan lagi sama dengan 1/3. 1/3. Itu adalah W per 600. Nah, untuk mencari W atau usahanya berarti 1/3 dikalikan 600. Dapatnya adalah 200 Joule.
Oke, itu usaha yang dihasilkan ya di nomor 3. Diagram P versus V dari gas helium di proses termodinamika ditunjukkan seperti berikut. Ya, seperti grafik ini ya teman-teman. Usaha yang dilakukan gas helium pada proses ABC berarti WABC itu sama dengan berapa? Kita bisa hitung WABC ini per tahap ya teman-teman ya. Jadi WABC itu gabungan antara W proses AB ditambah W proses BC. W proses AB berarti yang ini ke B ya, dari A ke B. Di sini prosesnya kita sebut isokorik ya teman-teman. Isokorik itu keadaannya W-nya sama dengan 0. Jadi di sini WAB ini itu W-nya 0 karena prosesnya adalah isokorik. Volumenya tetap. Dan selanjutnya volume tetap itu teman-teman bisa lihat ini. Proses A ke B ini kan volumenya sama-sama 1,5 ya. Di A volumenya 1,5, di B juga 1,5. Kita masukkan nilainya. WAB itu proses A ke B itu adalah proses isokorik. Isokorik W-nya itu adalah 0. Ya, teman-teman. Jadi proses A ke B yang ini itu W-nya 0 karena dia isokorik. Volumenya tidak berubah. Oke, selanjutnya WBC itu adalah isobar. Isobarik kita punya rumus dari W-nya itu adalah P kali delta V. Kita masukkan nilainya. 0 diabaikan aja setelah ini. Presurnya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5. Yang ini presurnya ya. Dan volumenya itu berarti 3,5 dikurangi 1,5. 2 kali 10 pangkat 5 dikali 2. Setelah dihitung WABC dapatnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau kalau dalam nolnya ditulis semuanya berarti 400.000 Joule. Ya, tergantung opsinya kayak apa nanti di jawabannya ya. Tergantung mau dinyatakan dalam apa, scientific notation ataupun yang biasa. Kita lanjut soal yang berikutnya teman-teman. Nomor 5. Suatu mesin Carnot reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin. Berarti ini adalah T T tinggi, TT, sama dengan 400 Kelvin. Mempunyai efisiensi 40%, berarti efisiensinya sama dengan 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, berarti ini TT yang nomor 2 ya, keadaan 2. Ini tadi keadaan 1. 640 Kelvin. Hitunglah berapa persen efisiensinya. Berarti efisiensi 2-nya ini sama dengan berapa? Ini disebut efisiensi 1 ya. Kita bisa mulai ngerjakannya dengan rumus efisiensi ya teman-teman. Efisiensi 1 sama dengan 1 dikurangi dengan temperatur yang rendah dibagi temperatur yang tinggi. Keadaan 1 ini ya, keadaan 1. Kita masukkan nilainya. Ini adalah 40%. Sama dengan 1 dikurangi dengan temperatur rendahnya dibagi temperatur tinggi yang pertama itu adalah 400. 40% ini adalah 0,4 ya teman-teman. Sama dengan 1 dikurangi TR per 400. Selanjutnya kita tukar posisinya. Jadi TR per 400
sama dengan 1 dikurangi 0,4 itu adalah 0,6. Dan TR berarti sama dengan 0,6 kali 400. Setelah dikalikan dapatnya adalah temperatur rendahnya adalah 240 Kelvin. Nah, temperatur rendah yang ini kita masukkan untuk keadaan temperatur tinggi yang kedua ini. Formulanya seperti halnya yang ini tadi juga. Kita punya efisiensi yang kedua sama dengan 1 dikurangi temperatur rendahnya yang ini kita udah temu. 240 dibagi dengan temperatur tingginya adalah 640. Kita coret-coret. Sama-sama dibagi dengan 8 dapat 3. Ini dapat 8. Sama dengan 8 dikurangi 3 per 8. Sama dengan lagi ini adalah 5 per 8. Dinyatakan dalam persen berarti ini adalah 500 dibagi 8%. Dan itu kita dapat adalah 62,5%. Oke, kita dapat jawaban yang nomor 5. Nomor 6 kita lanjutkan di belakang ya teman-teman. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin. Berarti itu adalah T tinggi 1, 800 Kelvin. Mempunyai efisiensi sebesar 40%. Berarti ini efisiensi pertama sama dengan 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 50%, berarti efisiensi yang kedua adalah 50%. Maka suhu reservoir tinggi dinaikkan menjadi titik-titik Kelvin. T tinggi yang kedua sama dengan berapa? Dari keadaan ini kita bisa menggunakan rumus efisiensi, yaitu 1 dikurangi T rendah per T tinggi. Ini sebenarnya ada 100%-nya tapi diabaikan aja untuk mempermudah perhitungan. Di sini kita punya 40% sama dengan 1 dikurangi temperatur rendahnya per temperatur tingginya adalah 800 Kelvin. Selanjutnya kita rubah 40% ini adalah 0,4 sama dengan 1 dikurangi temperatur rendah per 800. Terus kita switch, kita pindah ruas. TR per 800 sama dengan 1 kurangi 0,4 sama dengan 0,6. TR sama dengan 0,6 kali 800. Setelah dikalikan dapatnya adalah 480 Kelvin. Oke, itu baru TR tinggi, itu baru TR atau temperatur rendah. Yang ditanyakan adalah suhu yang tinggi di reservoirnya yang kedua berapa. Kita masukkan lagi ke formulanya teman-teman. Mu efisiensi sama dengan 1 dikurangi temperatur rendah per temperatur tinggi. Ini 50% sama dengan 1 dikurangi temperatur yang rendah. Itu adalah yang ini ya teman-teman ya, 480 per temperatur tingginya yang ditanyakan. Kita pindah ruas teman-teman. 480 per temperatur tinggi yang kedua sama dengan 1 dikurangi 50%. 50% itu kan setengah ya. Jadi 1 dikurangi setengah itu adalah setengah juga, 0,5. Dan selanjutnya 480 per 0,5 sama dengan T2. Setelah dibagi, T2-nya ini sama dengan 960 Kelvin.
Kita lanjut. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Di sini kita punya T tinggi ya, sama dengan 227 derajat Celcius. Dirupakan dalam Kelvin ditambahin 273, itu sama dengan 500 Kelvin. Itu ya teman-teman. Selanjutnya yang di sini yang rendah, TR yang rendah, 27 ditambah 273, dapatnya adalah 27 ditambah 273, dapatnya adalah 300 Kelvin. Jika kalor diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 Joule, berarti ini adalah Q-nya ya teman-teman ya. Q sama dengan 1200 Joule. Efisiensi kita punya rumusnya adalah 1 dikurangi T yang rendah per T yang tinggi. Kita masukkan nilainya, 1 dikurangi temperatur rendahnya itu adalah 300 per 500. Kita coret nolnya 2 boleh. Sehingga kita punya 1 dikurangi 3 per 5 sama dengan 5 kurangi 3 per 5 sama dengan 2 per 5. Itu efisiensi. Terus dinyatakan dalam persen, berarti adalah 2 per 5 kali 100%. 200 dibagi 5 itu sama dengan 40%. Itu efisiensinya. Jawaban nomor 1. Jawaban nomor A ya. Dan berikutnya, usaha mesin Carnot. Kita bisa menyelesaikan usaha juga menggunakan rumus efisiensi sama dengan W per Q1. Oh ya, ini Q1 teman-teman ya. 1200 Joule. Sehingga kita dapat efisiensinya sama dengan 40% ya. W-nya itu adalah yang ditanyakan. Q1 itu adalah 1200. Kita lanjutkan di sini. Jadi W sama dengan 40%. 40% semacam ini ya. Dikali 1200. Nolnya 2 dicoret. Sehingga tinggal 40 kali 12. 4 kali 12 itu 48. Dan nolnya ada 1 lagi. Set. Satuannya adalah Joule. Itu adalah usaha mesin Carnot tersebut. Selanjutnya yang C, perbandingan kalor yang dibuang di suhu rendah dengan usaha yang dilakukan mesin. Jadi yang tanyakan adalah kalor yang dibuang Q2 berarti dengan usaha. Usaha itu adalah W. Selanjutnya Q2-nya belum ada teman-teman ya. Kita harus hitung dulu. Kita punya formulanya adalah Q2 sama dengan Q pertama dikurangi dengan W. Ya. Q1-nya kita udah ada di soal, itu adalah 1200 dikurangi W atau usaha. Usahanya adalah ini ya teman-teman ya, berarti 480. Setelah dikurangin, ini dapatnya adalah 720 Joule. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang ini yang ditanyakan tadi. Q2-nya itu adalah 720 per W. W-nya itu adalah 480. Oke, coret-coret. Dibagi 9 itu dapat 8. Oh, yang satu nggak bisa. Dibagi 8 itu dapat 9. Dibagi 8 itu dapat 6. Selanjutnya bagi 3 itu adalah 3 per 2. Ini perbandingannya ya untuk soal nomor 7. Oke, kayaknya cukup untuk sesi kali ini. Semoga kalian paham. Dan thank you, bye-bye.